Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di channel yang khusus bahas masalah utang, pinjol, leasing, rentenir. Dan hari ini kita sedikit berbagi berkaitan dengan kisah-kisah inspiratif orang bisa lepas, bisa lunas dari jeratan utang. Berikut ini kisah perjalanan panjang dari sahabat kita Banjarnegara, Jawa Tengah. Kisah ini bermula saat beliau bekerja sebagai sales motor di sebuah dealer. Setiap hari keliling cari nasabah dan bukan hasil yang didapat tapi rugi karena tiap hari harus beli bensin, makan, dan operasional lainnya. Sementara hasil bonus tidak memenuhi target. Maka beliau mulai pinjam bank plecit atau bank harian sebesar 1 juta rupiah. Akhirnya untuk menutup bunga bank harian di tempat lain, akhirnya kena yang namanya debt trap sampai 7 titik bank harian. Karena dirasa berat untuk jadi sales motor, akhirnya bersama istri membuka salon yang dikelola sendiri. Dan usaha salon berkembang dengan lumayan baik, yang akhirnya mulai menambah karyawan. Keinginan untuk maju dan cepat berkembang akhirnya pakai jalan pintas. Pengajuan ke bank lagi pakai jaminan milik mertua. Namanya usaha sedang naik, turun, pas kondisi sepi, angsuran tetap berjalan. Akhirnya mau tidak mau pinjam bank harian lagi untuk menutup utang. Dan ini berjalan ada sekitar 3 tahun. Tidak terasa akhirnya masuk jebakan utang atau debt trap, yaitu kondisi gali lubang, ketemu jurang. Utang untuk bayar angsuran dan total semua utangnya menjadi 30 titik utang sebesar 135 juta rupiah. Yang bikin pusing adalah dengan 30 titik utang, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Maka tiap hari orang yang menagih antri bisa sampai 5 orang. Otomatis mulai jadi omongan tetangga kios. Teman pada menjauh, malu, stres, yang berimbas semangat kerja jadi nggak ada, sensitif, gampang marah. Dalam kondisi kalut, saat berjalan tanpa tujuan, beliau lihat poster Solunar, solusi lunas utang tanpa riba, yang diselenggarakan oleh Camp Bebas Riba Indonesia yang dilaksanakan di Tegal 17 Maret 2019. Akhirnya beliau daftar acara tersebut. Acara tersebut gratis, dapat snack, dapat makan, cafe break, dan tentu saja ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Beliau berangkat jam 4 pagi pakai motor, boncengan ngajak istri dan anaknya, perjalanan dari Banjarnegara ke Tegal, sebuah perjuangan yang luar biasa. Belum pulang mereka kehujanan, bawa anak kecil. Pas materi masuk tentang bahaya riba, perasaan berdosa yang amat sangat dirasakan. Sesi siang tentang bagaimana strategi dunia diberikan oleh mentor-mentor Camp Bebas Riba Indonesia dan mempunyai perasaan yang mantap untuk segera hijrah. Besoknya dengan bekal ilmu yang dimiliki dari hasil ikut Solunar, beliau berani menghadapi semua penagih. Beliau sampaikan kondisinya dan awalnya memang sangat berat karena semua penagih minta harus hari ini ada uang. Beliau meminta tangguh pembayaran
serta mohon doanya dari para penagih untuk dilapangkan rizki. Ikhtiar langit pun semakin dikencangkan. Sholat fardu berjamaah di masjid, sholat malam, sholat duha selalu ditunaikan. Keuangan dikelola dengan baik, mulai pakai pembukuan dengan prinsip golden money management. Secara berkala juga konsultasi dengan pengurus CPR Banjarnegara, membicarakan progres pelunasan sampai dengan kendala-kendala yang dihadapi. Keterbukaan dengan para mentor CPR yang membuat proses bisa berjalan cepat. Keikhlasan dari pengurus CPR Banjarnegara dalam mendampingi sebuah kekuatan tersendiri yang menjadikan motivasi selalu terjaga. Dan pekan pertama dari 30 titik, ada 2 yang langsung bisa terselesaikan lunas dari yang terkecil, dan pekan berikutnya fokus kumpulkan uang kembali, langsung selesaikan lagi. Berjalan sekitar 6 bulan, 29 titik utang bisa lunas. 2 BPKB motor sudah di tangan. Sekarang tinggal 1 titik utang yang menggunakan jaminan mertua belum selesai. Bank sudah bisa dikondisikan dan ikhtiar langit, ikhtiar bumi sudah dilakukan untuk segera bisa melunasi semuanya. Semoga beliau segera dimampukan untuk menyelesaikan pinjaman yang terakhir, lebih tenang, lebih khusyuk dalam beribadah. Amin. Semoga kisah ini bisa dijadikan ibroh, bisa diambil manfaatnya, bahwa setiap ujian hidup akan bisa kita lalui dan akan jadi pelajaran berharga dalam mengharungi hidup ke depannya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.